Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-19. Oke, kita bahas soal yang pertama. Setelah bersusah payah, akhirnya divisi Anda dapat menjuarai kompetisi yang diadakan oleh kantor Anda tahun ini. Untuk mempertahankan prestasi yang akan dilakukan oleh divisi Anda adalah A. Mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka di kompetisi selanjutnya. B. Berlatih secara rutin dan terprogram. C. Menambah latihan fisik dan analisis mendalam terhadap tim lawan. D. Melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan. E. Mempelajari teknik-teknik baru sebagai persiapan kompetisi selanjutnya. Ya, di sini kita mendapatkan juara di kompetisi yang diadakan oleh kantor. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh divisi kita? Dari kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan B, yaitu kita berlatih secara rutin dan terprogram. Untuk pilihan E, yaitu mempelajari teknik-teknik baru sebagai persiapan kompetisi selanjutnya, poinnya 4. Pilihan D, melakukan pertandingan uji coba untuk meningkatkan kemampuan, poinnya 3. Menambah latihan fisik dan analisis mendalam terhadap tim lawan, poinnya 2. Dan mempelajari kelemahan tim lawan untuk dapat mengalahkan mereka di kompetisi selanjutnya, poinnya 1. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah pilihan B, berlatih secara rutin dan terprogram. Lanjut soal nomor 2. Karena jarak yang cukup jauh dari rumah ke kantor, Anda membutuhkan kendaraan agar pekerjaan Anda lancar. Anda akan A. Meminta kenaikan gaji pada atasan, B. Menabung gaji yang Anda dapatkan setiap bulan untuk membeli kendaraan itu kelak, C. Meminjam uang kepada teman, D. Cukup menjadikan itu sebagai angan-angan, E. Menunggu kenaikan gaji baru Anda akan menabung. Ya, kita di sini adalah bahwa jarak antara rumah dan kantor cukup jauh dan kita membutuhkan kendaraan untuk pergi ke kantor. Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang paling tepat yang mempunyai poin paling tinggi adalah pilihan B, menabung gaji yang Anda dapatkan setiap bulan untuk membeli kendaraan itu kelak. Dengan begitu, kita dapat membeli kendaraan tersebut karena kita rutin menabung setiap bulannya. Sedangkan menunggu kenaikan gaji baru Anda akan menabung, jumlah poinnya 4, meminjam uang kepada teman, poinnya 3, meminta kenaikan gaji pada atasan 2, dan cukup menjadikan itu sebagai angan-angan, jelas poinnya 1, yang paling rendah. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah pilihan B, menabung gaji yang Anda dapatkan setiap bulan untuk membeli kendaraan itu kelak. Lanjut soal nomor 3. Pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran Anda A. Mudah beralih jika benar-benar terganggu dan berpindah pada tugas lainnya. B. Fokus pada tugas tersebut, apapun gangguannya sampai mendapat solusinya. C. Mudah teralihkan pada hal lain jika ada gangguan sedikit saja. D. Masih tetap fokus jika yang muncul hanya gangguan kecil saja. E. Mudah menyerah jika tidak segera mendapatkan solusinya. Pertanyaannya adalah pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran Anda, maka di antara kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan B, yaitu fokus pada tugas tersebut apapun gangguannya sampai mendapat solusinya. Poinnya 5, kemudian pilihan D, masih tetap fokus jika yang muncul hanya gangguan kecil saja, poinnya 4, mudah teralihkan pada hal lain jika ada gangguan sedikit saja, poinnya 3, mudah beralih jika benar-benar terganggu dan berpindah pada tugas lainnya, poinnya 2, dan yang paling rendah adalah mudah menyerah jika tidak segera mendapatkan solusinya. Jadi soal nomor 3, poin yang paling tinggi adalah pilihan B, fokus pada tugas tersebut apapun gangguannya sampai mendapat solusinya. Lanjut soal nomor 4. Pada saat Anda mengingkari janji yang Anda rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika Anda telah ingkar janji, B. Merasa tenang saja karena bukan suatu masalah yang besar, C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan, D. Merasa malu pada diri sendiri, E. Merasa takut dipersalahkan oleh orang yang bersangkutan. Pada saat
Anda mengingkari janji, apa yang Anda rasakan? Dari kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Poinnya adalah 5, sedangkan poinnya 4 adalah pilihan D, merasa malu pada diri sendiri. Pilihan E, poinnya 3, merasa takut dipersalahkan oleh orang yang bersangkutan. Pilihan B, poinnya 2, merasa tenang saja karena bukan suatu masalah yang besar. Pilihan yang terendah skornya atau poinnya adalah pilihan A, tidak terpikirkan jika Anda telah ingkar janji. Jadi, yang paling tinggi poinnya untuk soal nomor 4 pada saat kita mengingkari janji yang kita rasakan adalah pilihan C, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Lanjut soal nomor 5. Dalam pertandingan di sekolah, tim Anda nampak loyo dan tidak bersemangat sehingga dipastikan akan kalah. Sikap Anda, A. Memberi dukungan seperti teman-teman yang lainnya, B. Diam saja dan mengamati situasi yang terjadi, C. Tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta, D. Meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai, E. Berusaha menutup-nutupi jika Anda adalah anggota tim tersebut. Di sini kasusnya adalah dalam pertandingan sekolah, tim Anda nampak loyo dan tidak bersemangat, sehingga dipastikan akan kalah. Apa atau bagaimana sikap Anda? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan C, tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Sedangkan pilihan A, memberi dukungan seperti teman-teman yang lainnya, poinnya 4, diam saja dan mengamati situasi yang terjadi, poinnya 3, pilihan E, berusaha menutup-nutupi jika Anda adalah anggota tim tersebut, poinnya 2, dan yang paling rendah adalah pilihan D, meninggalkan pertandingan meskipun belum selesai, yaitu poinnya 1. Jadi, untuk kasus ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan C, tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Lanjut soal nomor 6. Anda bekerja keras untuk menyelesaikan semua pekerjaan Anda sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, dengan maksud untuk A. Agar atasan melihat kinerja Anda dan menaikkan gaji Anda segera. B. Memberi contoh pada rekan-rekan yang lain untuk turut bekerja keras. C. Agar Anda puas pada diri Anda sendiri. D. Berusaha untuk menjadi pegawai unggulan di perusahaan. E. Mengerjakan pekerjaan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kasusnya adalah kita bekerja keras untuk menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan dengan maksud apa. Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E, yaitu mengerjakan pekerjaan yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Poinnya 5. Pilihan C, agar Anda puas pada diri Anda sendiri. Poinnya 4. Pilihan D, memberi contoh pada rekan-rekan yang lain untuk turut bekerja keras. Poinnya 3. Berusaha untuk menjadi pegawai unggulan di perusahaan. Poinnya 2. Dan yang paling rendah adalah pilihan A, yaitu poinnya 1. Agar atasan melihat kinerja Anda dan menaikkan gaji Anda segera. Jadi berdasarkan kasus nomor 6, ketika kita bekerja keras untuk menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan tenggat waktunya, maksudnya adalah dengan maksud pilihan E, yaitu mengerjakan pekerjaan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya nomor 7. Menurut Anda, 10 tahun setelah Anda diangkat menjadi seorang PNS, Anda akan menjadi A. Masih sebagai pelaksana di unit Anda diterima, B. Bukan PNS lagi, C. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di bidangnya, D. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi Anda, E. Tidak dapat membayangkan karena hal tersebut tergantung pada nasib. Setelah 10 tahun kita diangkat sebagai seorang PNS, kita akan menjadi di antara kelima pilihan ini yang paling tinggi poinnya adalah pilihan C, yaitu pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di bidangnya. Poinnya 5. Selanjutnya, pilihan D masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetisi Anda. Poinnya 4. Yang A masih sebagai pelaksana di unit Anda diterima. Poinnya 3. Yang B bukan PNS lagi. Poinnya 2. Dan yang paling rendah adalah pilihan E. Tidak dapat membayangkan karena hal tersebut tergantung pada nasib. Jadi yang paling tinggi adalah pilihan C. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di bidangnya.
Lanjut soal nomor 8. Rekan-rekan kerja di kantor Anda sering terlambat untuk masuk kantor. Sikap Anda menghadapi masalah tersebut: A. Membiarkan saja karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu. B. Mengikuti kebiasaan mereka untuk menjaga solidaritas antar pegawai. C. Membiarkan saja dan tetap bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan. D. Mengurus pekerjaan mereka sebelum mereka datang ke kantor. E. Menyarankan pada mereka agar mereka juga terlambat pulang sehingga durasi jam kerja tetap terpenuhi. Kasusnya adalah rekan-rekan kerja kita di kantor sering terlambat masuk kantor. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi masalah tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tinggi poinnya adalah pilihan E, yaitu menyarankan pada mereka agar mereka juga terlambat pulang sehingga durasi jam kerja tetap terpenuhi. Ya, sedangkan yang poinnya 4 adalah pilihan C, membiarkan saja dan tetap bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, pilihan A, poinnya 3, membiarkan saja karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu. Yang poinnya 2 adalah pilihan B, mengikuti kebiasaan mereka untuk menjaga solidaritas antar pegawai. Dan yang paling rendah adalah pilihan D, mengurus pekerjaan mereka sebelum mereka datang ke kantor. Dan ini tidak mungkin kita lakukan, otomatis poinnya paling rendah. Jadi, yang paling tinggi poinnya untuk kasus ini adalah pilihan E, menyarankan pada mereka agar mereka juga terlambat pulang sehingga durasi jam kerja tetap terpenuhi. Lanjut soal nomor 9. Apabila ada perubahan dalam penggunaan teknologi baru dan cara baru dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka sikap Anda adalah: A. Menyikapinya dengan positif. B. Memastikan perubahan tersebut akan membuat repot pegawai lainnya. C. Memastikan bahwa perubahan tersebut tidak sepenuhnya bermanfaat. D. Meminta atasan untuk tetap menggunakan teknologi dan cara yang lama. E. Tidak ikut berperan serta dalam perubahan tersebut. Di antara kelima pilihan ini, ketika ada perubahan dalam penggunaan teknologi baru dan cara baru dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka sikap yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan A, yaitu menyikapinya dengan positif. Poinnya 5. Sementara pilihan D, meminta atasan untuk tetap menggunakan teknologi dan cara yang lama. Poinnya 4. Tidak ikut berperan serta dalam perubahan tersebut. Poinnya 3. Memastikan bahwa perubahan tersebut tidak sepenuhnya bermanfaat, poinnya 2, dan yang paling rendah adalah yaitu pilihan B, memastikan perubahan tersebut akan membuat repot pegawai lainnya. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah pilihan A, menyikapinya dengan positif. Lanjut soal yang terakhir. Dalam rangka penyegaran lingkungan, direktur perusahaan Anda memutuskan untuk memutasi atasan Anda. Padahal Anda sudah dekat dengan atasan tersebut. Sikap Anda pada kondisi tersebut adalah: A. Mencoba memahami pribadi atasan yang baru. B. Tidak ambil pusing dengan situasi tersebut. C. Mengusulkan pada direktur perusahaan agar atasan Anda tidak dimutasi dengan alasan sulit beradaptasi dengan atasan yang baru. D. Memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi atasan yang baru. E. Biasa saja karena masih bisa berkomunikasi dengan atasan yang lama. Kasus nomor 10 adalah ketika terjadi mutasi atasan. Ketika kita sudah dekat dengan atasan yang lama, bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D, yaitu memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi atasan yang baru. Poinnya 5. Sedangkan A mencoba memahami pribadi atasan yang baru. Poinnya 4. Kemudian mengusulkan pada direktur perusahaan agar atasan Anda tidak dimutasi dengan alasan sulit beradaptasi dengan atasan yang baru. Poinnya 3. Pilihan E, biasa saja karena masih bisa berkomunikasi dengan atasan yang lama. Poinnya 2. Dan yang paling rendah adalah pilihan B, tidak ambil pusing dengan situasi tersebut. Jadi, yang paling tinggi poinnya di sini adalah pilihan D, memahami dan mengenal lebih jauh mengenai visi dan misi atasan yang baru. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.